Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 19 April 2023 dalam pekan kedua Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Ketika kami bangun pagi ini, ada rasa sukacita dan penuh semangat. Kami bersukacita karena bangun dalam kondisi baik dan sehat. Kami juga bersukacita menyadari satu malam telah kami lalui dengan tenang, karena ada yang melindungi kami dalam istirahat kami. Kami pun juga bersukacita karena hari ini diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Allah. Semoga kasih dan petunjuk-Mu selalu hadir mengiringi langkah-langkah kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 17 sampai dengan 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan.
Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegantaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 16 sampai dengan 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berani melepaskan ikatan agar dapat menuju terang. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bobby Pennington ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya ketika dia masih kecil. Saat berjuang dengan gejala pasca trauma dan depresi, dia terlibat dalam narkoba dan pencurian dan mendapati dirinya beresiko gagal sekolah menengah. Ketika ke sekolah lanjutan khusus, Bobby dikenalkan dengan memasak dan jatuh cinta pada seni kuliner. Disinilah Bobby menemukan selebaran program magang kuliner melalui Sprout Chef Training. Dia melamar, diterima, dan lulus dengan gemilang. Kemudian lanjut di bidang manajemen restoran dan seni kuliner dari Laney College. Berawal dari profesi kuliner, akhirnya dia menemukan tujuan hidup yang penting, yaitu sebagai motivator. Bertahun-tahun kemudian, didorong renungan tentang dukungan yang ia terima di awal karirnya, Bobby kembali ke Sprout Chef Training untuk melayani dan memberdayakan kaum muda seperti dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kisah di atas menceritakan tentang seorang pemuda yang seolah-olah hidupnya hancur, trauma, dan depresi. Namun demikianlah hidup seseorang. Hidupnya seolah-olah tidak mau dikekang oleh kehancuran, trauma, dan depresi, terus bergerak, dan akhirnya menemukan jalan untuk keluar dari kehancuran. Tidak ada penjara yang dapat menahan gerak hidupnya, dan akhirnya Bobby maju menemukan tujuan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hidup itu memang luar biasa. Sesuatu yang benar-benar hidup tidak dapat ditahan dan
akan menemukan jalan kehidupannya sendiri. Seberapapun kerasnya usaha manusia untuk menahan kehidupan, bahkan walaupun dilakukan dengan memenjarakan kehidupan atau mengakhirinya, tetap saja akan lolos. Ini persis seperti yang dialami para rasul dan diceritakan dalam bacaan pertama. Karena itulah, firman Allah disebut dengan istilah firman yang hidup. Tidak dapat ditahan dan akan terus berkembang apapun cara yang dilakukan manusia untuk menahannya. Firman Allah yang hidup itu memang tidak dapat ditahan bahkan oleh kematian sekalipun. Itu sebabnya kita dapat mengerti bahwa firman Allah adalah kekal. Maka barang siapa yang percaya kepada firman Allah akan bersatu dengannya dan memperoleh sifat-sifatnya, yaitu hidup kekal. Sehingga yang tidak percaya akan dengan sendirinya kehilangan kesempatan bersatu dengan sifat firman Allah, yaitu hidup kekal. Itulah hukuman yang sejati. Tanpa Anda menerima hukuman apapun dari Allah, menolak untuk percaya pada firman Allah yang hidup, sudah dengan sendirinya akan menempatkan diri Anda sebagai orang yang terhukum. Dan firman Allah yang hidup itu adalah Sang Putra Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mungkin bagi kita manusia akan sulit untuk mengerti tentang hukuman sejati ini. Terutama jika kita menggunakan perspektif manusia duniawi. Seseorang yang tenggelam dalam sifat duniawi atau kegelapan seperti ambisi, nafsu, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan jahat seringkali merasakan sulitnya untuk lepas dari itu semua. Bahkan, beberapa mungkin saja merasakan kesenangan dari keadaan yang bagi kita terkesan mengerikan dan jahat. Keterikatan seperti itulah dalam bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 16-21 disebut, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Yang pada intinya adalah keengganan manusia tersebut untuk lepas dari kegelapan. Pertanyaannya, mengapa bagi manusia duniawi seperti itu terang menakutkan? Secara sederhana, Injil Yohanes menjelaskan, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Artinya, jika perbuatan-perbuatannya yang jahat itu nampak, mereka akan kehilangan ikatan dengan kegelapan atau perbuatan jahat tersebut. Sehingga jika seseorang tidak mau atau tidak sanggup kehilangan ikatan tersebut, ia tidak akan datang kepada terang. Sebaliknya, jika seseorang sangat ingin lepas dari ikatan tersebut, ia akan datang kepada terang tanpa ragu. Hidup yang menempuh jalan menuju terang memang tidak dapat ditahan. Tetapi hidup tidak akan pernah bergerak menuju terang jika kita masih terikat pada masa silam yang membebani. Marilah kita berani menjadi orang yang merdeka dari ikatan-ikatan gelap di masa silam agar dapat berjalan dengan baik menuju terang. Marilah kita berdoa. Allahku, ya Allahku, akhirnya aku mengerti agar aku dapat semakin dekat denganmu. Aku harus berani melepaskan segala keterikatan dengan beban apapun yang sangat mungkin menghalangi langkahku menuju dirimu. Jika aku memiliki dendam, amarah, kekecewaan, atau apapun yang disebut dengan luka batin, aku harus berani membawanya secara terbuka ke dalam terang kasih-Mu. Biarlah semuanya menjadi nampak terang benderang di hadapan-Mu.
Bahkan seandainya aku juga punya dosa dan kesalahan di masa silam, biarlah itu menjadi nampak jelas di hadapan-Mu. Harapannya, Engkau berkenan mengampuni dan mengangkat semuanya itu dari diriku, sehingga langkahku pun menjadi ringan di jalan menuju terang-Mu, dan aku pun dapat tersenyum penuh sukacita karena Engkau berkenan menerimaku dalam terang kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.